Saja yang menjadi pemicu aksi nekat maraknya perobohan rumah akibat perselingkuhan sudah bersama kita psikolog Felicitas Kaban. Selamat siang, Mbak Feli. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Mbak Feli, ada beberapa kejadian di mana ini suami ataupun istri marah dan merobohkan rumahnya. Kenapa rumah ini menjadi pilihan untuk melampiaskan emosi? Iya, kalau dilihat latar belakangnya, semua tadi dari beberapa kasus yang telah ditampilkan, awal mulanya adalah faktor perselingkuhan, Mas Wilson. Jadi kalau faktor perselingkuhan, cara penyelesaiannya dengan bercerai, berarti kita pisah rumah, ya cara pisah rumah bagaimana supaya kita adil, ya rumahnya dihancurkan supaya tidak ada yang mendapatkan salah satu gitu. Jadi kenapa ikon rumah? Karena ini paling gampang untuk dijadikan alat pelampiasan amarah, alat pembuktian bahwa misalnya saya protes gitu. Dan ini kan memang lebih berdampak besar karena pembangunan rumah kan nggak instan. Jadi sepertinya lebih ingin memberikan punishment yang berat gitu, Mas Wilson. Tapi jika seperti ini, apakah memang suami dan istri ini mereka perlu untuk membicarakan dengan pasangan masing-masing atau memang salah satu pihak saja yang melampiaskan emosi? Iya, kalau dilihat dari tadi tentang kasusnya kan sudah ada yang melakukan mediasi, sudah ada yang melakukan komunikasi terlebih dahulu, tapi tidak temu titik tengah. Makanya jalan satu-satunya yang sedang emosi adalah dengan menghancurkan rumah. Tapi ada juga yang pasangannya tidak ada di lokasi gitu, pasangannya masih ada di luar negeri dengan kesepakatan bahwa ya udah kita hancurkan saja karena emosi sesaat. Jadi di sini bukan berarti tidak ada komunikasi, tapi komunikasi ada, hanya ada tidak tercapai titik tengah atau ada yang tadi memang sudah sepakat untuk ya sudah rumahnya dihancurkan saja gitu, Mas Wilson. Nah, Mbak Feli, ini kan untuk menghancurkan rumah tentunya butuh biaya yang cukup besar untuk membangunnya, bahkan sekarang untuk menghancurkannya. Bagaimana agar emosi sesaat ini bisa diredam sehingga rumah ini tidak menjadi tujuan utama? Oke, sebenarnya kalau boleh ditilik tentang komitmen pernikahan, itu landasan utama kenapa bisa terjadi pernikahan adalah komunikasi yang oke, komunikasi yang baik antara kedua pihak, sehingga mereka bisa memutuskan untuk menikah gitu. Jadi kalau dibilang kalau bisa emosinya itu lebih dikontrol, kalau bisa emosinya itu lebih ditata supaya tidak menghancurkan rumah yang emang notabene itu perjuangan pembuatannya lebih berat gitu. Tapi kalau sudah dibilang komunikasinya tidak ada, ya sudah tidak ada lagi nimbang-nimbang mana yang lebih untung, mana yang lebih rugi gitu, Mas Wilson. Jadi mereka hanya untuk menyenangkan atau membuat diri sendiri puas bahwa saya puas kalau sudah melakukan ini, saya puas kalau sudah melakukan itu. Fenomena yang terjadi adalah lagi marak kenapa rumah. Mungkin bisa jadi karena ada faktor medsos, media sosial yang jadi kayak sistem modeling gitu. Ada di daerah sana melakukan begitu, berarti saya juga melakukan begini bisa gitu, Mas Wilson. Nah, jika kedua orang ini yang merupakan satu pasangan ini sudah tidak berkomunikasi lagi, bisakah mungkin keluarga dari kedua pasangan ini ikut campur dalam rumah tangganya mereka, Mbak, untuk kemudian bisa mendamaikan keduanya agar bisa bersatu kembali seperti itu? Bisa, Mas Wilson. Kalau dibilang bisa tidak bisa, mungkin ada banyak sekali pasangan-pasangan di luar sana yang tidak terekspos, yang nyaris bercerai atau nyaris ada berkonflik besar, tapi bisa dimediasi dengan baik sehingga tidak terpublish. Ini hanya sebagian kecil saja yang terpublish karena mereka melakukan hal yang ekstrim gitu, Mas Wilson. Tapi kalau dibilang keluarga besar, sebaiknya memang keluarga besar itu membantu, hanya kadangkala kalau melibatkan keluarga besar malah menambah masalah baru, Mas Wilson. Jadi kalau kita bilang kenapa keluarga besar tidak membantu, kadang keluarga besar ini lebih memilih keluarganya. Jadi kalau saya dari pihak istri, ya saya pasti akan membela istrinya. Mas Wilson dari pihak suami, ya pasti Mas Wilson membela suaminya. Wajar dong, kan suaminya lagi di luar negeri, wajar dong kalau dia memang di sana terpikat gitu. Jadi tapi kan harap maklum. Nah, halnya kan jadi tidak menyelesaikan masalah, Mas Wilson. Nah, mungkin selain kedua keluarga yang bisa ikut membantu memediasikan tadi, ada juga faktor anak mungkin, Mbak Feli. Faktor anak ini seberapa besar untuk mempengaruhi agar perceraian dan juga emosi sesaat tadi itu bisa diredam? Sebenarnya banyak faktor yang bisa meredam emosi. Balik lagi ke kondisi emosional masing-masing, kondisi kematangan emosi, kondisi bagaimana dia menghandle kecemasan, amarah, manajemen marahnya bagaimana. Banyak faktor, bisa jadi kekuatan tentang spiritual imannya, tentang anak, tentang balik lagi dia tahu peran dia sebagai istri bagaimana atau sebagai suami bagaimana.
Jadi setiap faktor itu kalau memang bisa kita pikirkan bisa menjadi pendukung supaya tidak terjadi perceraian. Tapi kalau sudah sampai merobohkan rumah, berarti memang sudah tidak lagi ada faktor mendukung supaya kita bisa bersatu kembali, Mas Wilson. Baik, Mbak Feli, kita juga akan membahas mengenai angka perceraian di tengah pandemi corona, di mana di kawasan Jakarta Selatan ini meningkat, diduga faktor ekonomi menjadi penyebab utama gugat cerai. Namun kita akan membahasnya usai jeda. Mbak Feli tetap bersama kami di Special Report.